Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Abner. Tuhan, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yelpia, Isra, dan Sintia, Bu. Yelpia, Isra, dan Sintia. Yelpia kemana? Tidak tahu, Bu. Alba. Berarti apa ya? Oke. Sudah menyapu? Sudah. Baik anak-anak, persiapkan diri dalam belajar, berdiri, posisi duduk supaya nyaman dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri. Kita menyanyi ya. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi macam-macam norma. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu mengenai pengertian norma? Silakan. Norma adalah aturan yang berlaku di sebuah daerah. Norma adalah aturan yang berlaku di Sebuah daerah. Baik, terima kasih. Sekarang ada yang tahu ada beberapa macam norma yang berlaku di masyarakat. Ada, Bu. Silakan, siapa Dwi? Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Ketiga, norma agama. Dan keempat, norma hukum. Terima kasih Dwi sudah menyampaikan ada 4 macam norma. Nah, anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kita hari ini mengenai macam-macam norma, ada manfaat norma yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menciptakan suasana yang rukun, kemudian menciptakan kedamaian di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Bisa dipaham? Baik, terima kasih. Nah, sekarang Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dibacakan Dwi? Di depan Dwi. Peserta didik bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan pembelajaran yang menggunakan model problem based learning dalam kurung PBL pendekatan saintifik metode diskusi. Ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil telah dan menyusun laporan hasil telah berupa kesimpulan tentang materi macam-macam norma dalam kehidupan. Baik, terima kasih sudah dibacakan. Jadi anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak itu diperhatikan. Kemudian
Ibu guru juga akan menyampaikan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menganalisis norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian indikatornya menelaah norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Mendeskripsikan macam-macam norma. 3. Menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu Guru akan menyampaikan ada beberapa langkah di dalam pembelajaran kita. Yang pertama tadi sudah dilakukan, yaitu persepsi, menyanyi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah dalam kegiatan ini, anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, dalam kegiatan selanjutnya adalah ada penilaian yang dilakukan oleh guru, yaitu 3 aspek penilaian, itu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Selanjutnya anak-anakku mendiskusikan atau mengamati gambar dulu, kemudian mendiskusikan apa yang diamati dalam gambar, dan kemudian dipresentasikan. Setelah itu anak-anakku menyusun poin-poin penting menjadi satu kesimpulan. Dan yang paling terakhir adalah menyampaikan penilaian dan melakukan refleksi. Bisa dipaham? Bisa. Baiklah, kita masih di dalam kegiatan berikutnya. Ibu guru akan menyampaikan materi pembelajaran dulu. Nah, Jeffrey bisa dibacakan di depan. Materi pembelajaran adalah 1. Pengertian norma. 2. Macam-macam norma. 3. Sumber norma. 4. Sanksi pelanggaran norma. 5. Ciri-ciri negara hukum. Baik, terima kasih Jeffrey. Selanjutnya ada pengertian norma, dibacakan Dwi. Pengertian norma adalah norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam norma. Angel, silakan dibacakan Angel. Peraturan hidup yang berisi perintah-perintah, pelanggaran-pelanggaran, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, norma kesusilaan, peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia, norma kesopanan, norma peraturan hidup yang bersumber dan pergaulan manusia, norma hukum, peraturan hidup yang dibuat oleh penguasaan negara bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Baik, terima kasih. Selanjutnya Abner dibacakan sumber norma. Norma agama dari Tuhan, norma kesucian dari masyarakat, norma kesucian dari hati nurani manusia, norma hukum dari negara. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah macam-macam norma. Jadi di lingkungan masyarakat kita atau di kehidupan sehari-hari kita itu ada 4 macam norma yang berlaku. Yang pertama adalah norma agama, 2 norma kesopanan, 3 norma kesusilaan, dan 4 norma hukum. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas sanksi pelanggaran norma. Di sini ada sanksi pelanggaran norma. Norma agama jika dilanggar sanksinya adalah dosa. Kalau norma kesusilaan sanksinya Pemeriksaan rasa was-was. norma kesopanan sanksinya Dikucilkan dan diasingkan. kemudian norma hukum sanksinya apa? Penjara, kurungan, denda, hukuman mati. Baik. Nah, negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk kepada hukum
yang berlaku. Ciri-ciri negara hukum antara lain dibacakan Putri. Pertama, terdapat pengakuan serta juga perlindungan atau HAM atau hak asasi manusia. Terdapat juga peradilan yang bebas serta tidak memihak. Terdapat Legalitas. legalitas di dalam arti hukum. Kedua, menaati norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan menciptakan ketertiban dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anakku, untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, ibu guru akan melakukan pembagian kelompok. Kelompok yang sudah ada, ibu guru akan lakukan rolling anggota kelompok. Sekarang Jerry pindah ke kelompok 4. Silakan Jerry. Kemudian Tommy pindah ke kelompok 2. Silakan. Kelompok 1. Baik, terima kasih. Sekarang ibu guru akan membagikan ringkasan materi bagi siswa yang belum lancar membaca. Selanjutnya ibu guru akan bagi LKPD. Nah, anak-anak silakan buka buku paket. Buku paket materi macam-macam norma. Di halaman 37, buku paket halaman 37, silakan setiap kelompok membaca materi yang ada. Di halaman 37, kemudian lihat ke depan, ibu guru akan menayangkan gambar di setiap kelompok. Silakan kelompok perhatikan. Pada kelompok 1, ini adalah kelompok 1, kemudian gambar kedua kelompok 2, gambar ketiga adalah kelompok 3, dan gambar keempat adalah kelompok 4. Silakan anak-anak amati gambar yang ada di depan dan dibantu oleh buku paket di halaman 37. Silakan amati gambar yang ada. Kemudian anak-anak tuliskan apa yang kalian dapatkan dalam pengamatan gambar dan menyusun pertanyaan. Silakan.
kami berikut hasil diskusi mengumpulkan, yaitu satu, apa yang dimaksud dengan norma. Yang kedua, mengapa norma diperlukan dalam masyarakat. Tiga, bagaimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat. Yang keempat, jelaskan empat macam norma menurut bidangnya dan beralih masing-masing 2 contoh. Sekian dan terima kasih. Baik, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, apakah perbedaan sanksi kebiasaan dan adat istiadat? Kedua, jelaskan manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Ketiga, jelaskan akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama adalah apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan, kemudian dan demokrasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan juga. Selanjutnya kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ini menjelaskan presentasi kami. Contoh perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan di sekolah, kehidupan keluarga. Sudah selesai belum? Baik, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Anak-anak, ibu guru sudah mendengarkan pertanyaan yang sudah disampaikan. Kelompok 1 menyampaikan 4 pertanyaan, kelompok 2 menyampaikan 2 pertanyaan. Terima kasih banyak kepada kelompok yang sudah menyusun pertanyaan lebih banyak, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan. Nah, sekarang ya anak-anakku, sebelum lanjut, silakan anak-anakku membuat pertanyaan yang belum dapat dipahami dalam kegiatan pembelajaran ini, terutama dalam pengamatan gambar. Silakan membuat pertanyaan bagi yang kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah selesai? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Silakan. Baik, pengamatan norma, yaitu 1, norma agama adalah Kata. Bukan. Baik, anak-anak, ada yang mau bertanya dari kelompok kepada guru? Silakan. baik. Kami dari kelompok 1 ini bertanya, apa fungsi norma kesusilaan? Apa fungsi norma kesusilaan? Anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan sebelum ibu menjawab? Ada pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Nah, anak kelompok mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun tadi. Kemudian, untuk memudahkan anak-anakku dalam menjawab pertanyaan, silakan diamati gambar yang ada di depan dan melalui buku referensi halaman 37, macam-macam norma. Anak-anakku didiskusikan, kemudian sebentar dipresentasikan. Oke, silakan didiskusikan. Diskusikan kembali pertanyaan yang sudah dibuat dan kasih penonton.
Ya, dicatat untuk kelompok. Diskusikan. Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang waktunya setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan kelompok dan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun. Kita mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Berikut hasil diskusi kelompok kami yaitu 1. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. 2. Contoh penerapan norma agama adalah 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Nomor 3. Contoh pelanggaran norma agama adalah 1. Tidak melaksanakan ibadah. 2. Memfitnah orang lain. 3. Melakukan perzinahan. 4. Menganiaya orang lain. 5. Membunuh. Dan yang terakhir, tidak menghormati peribadatan orang lain. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanggapi, kami persilakan kepada kelompok lain. Ya. Pertanyaan kami dari kelompok 2. Sebutkan contoh pelanggaran norma agama di rumah. Baik, masih ada yang lain? Ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu sebutkan contoh pelanggaran norma agama di rumah, yaitu berkata kasar kepada orang tua dan mencuri uang orang tua. Sekian dan terima kasih dari kelompok A. Baik, bagaimana kelompok 2? Puas? Oke, terima kasih. Selanjutnya, presentasi kedua adalah kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama, apakah perbedaan sanksi kebiasaan dan alat istiadat? Kedua, jelaskan manfaat menaati norma bagi diri sendiri. Ketiga, jelaskan akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat. Jawaban diskusi kami adalah: pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, 1. Tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. 2. Tidak menyontek dan pada saat ulangan atau ujian. Jawaban yang kedua, contoh pelanggaran: mengambil secara milik orang lain, tidak menghormati dan menghargai orang lain, berpakaian tidak sepantasnya pada situasi dan kondisi tertentu. 4. Melakukan zina atau perselingkuhan di luar nikah. Sekian dan terima kasih. Jika ingin ditanggapi, dipersilakan. Ya. Pertanyaan kelompok 4 kepada kelompok 2. Apa saja contoh pelanggaran norma kesusilaan di lingkungan masyarakat? Ya, terima kasih. Jawaban
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3 yang akan hasil diskusi kami. Pertama, norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, berkata sopan kepada orang tua. Kedua, menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Contoh pelanggaran norma kesopanan adalah meludah di depan orang, berbicara kasar kepada orang lain, menyebarkan fitnah orang lain di lingkungan, memperlakukan orang tua dengan kasar, bersikap buruk dengan tetangga. Terima kasih. Apabila yang ingin bertanya silakan. Baik, kami dari kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 3. Apa contoh pelanggaran norma kesopanan di sekolah? Sekian dan terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah membuang sampah di sembarangan tempat, menghina teman di kelas, menertawakan kekurangan teman di sekolah. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil presentasi kami dari kelompok 4. Norma hukum yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contoh pelaksanaan norma hukum: 1. Kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor. 2 roda. Contoh tindakan pelanggaran norma hukum: 1. Melakukan tindakan korupsi dan penggelapan uang. 2. Melakukan penindasan atau penyiksaan. 3. Melakukan tindakan pencurian. 4. Melakukan penyelundupan barang terlarang. 4. Melakukan pembunuhan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanggapi, kami persilahkan. Oke, baik. Kami dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertama, apa contoh pelanggaran hukum di jalanan? Ya, masih ada yang lain? Tidak. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya adalah menyeberang di sembarangan tempat, tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki SIM. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Jadi kegiatan presentasi kita kelompok saat ini semuanya bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan kelompok adalah menganalisis pengamatan yang sudah dilakukan. Menganalisis hasil pengamatan yang sudah dilakukan, kemudian mendiskusikan kembali secara kelompok. Menganalisis kembali dan mendiskusikannya dengan menggunakan atau membaca buku paket atau buku referensi yang relevan. Dan selanjutnya anak-anakku silakan kerjakan LKPD yang ibu guru sudah bagikan. LKPD yang ibu guru sudah bagikan silakan dikerjakan kembali. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kelompok 1
mengatur kehidupan warga masyarakat digunakan sebagai panduan tatanan dan pengendali perilaku. 2. Norma ditentukan dalam masyarakat karena untuk melindungi kepentingan masing-masing kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. 3. Proses terbentuknya norma dalam masyarakat terbentuk karena pada dasarnya setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Maka untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut diperlukan adanya aturan hingga yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. 4 macam norma menurut ukurannya mereka dengan 2 contohnya, yaitu 1. Kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjawab hasil LKPD. Jawaban. Yang pertama, membuat hidup menjadi tenang. 2. Membuat pergaulan menjadi rukun, tertib dan damai. 3. Mengendalikan tingkah laku agar sesuai dengan norma. Yang kedua, 3. Akibat pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat, yaitu mengakibatkan perselisihan, pertengkaran atau kekacauan. 2. Melanggar hak orang lain. 3. Merugikan hak atau kepentingan orang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, anak-anakku, setelah kita mempresentasikan semua hasil kegiatan kita hari ini, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan di buku doakan nilai. Kelompok 4. Nah, sekarang anak-anakku, silakan setiap kelompok menulis poin-poin penting dan sekaligus menjadi kesimpulan. Oke, silakan menyusun poin-poin penting. Oke, silakan didiskusikan dan dicatat kembali. Oke, dicatat. Didiskusikan ya. Didiskusikan. Ingat, menyusun poin-poin itu bukan lagi dalam bentuk pertanyaan, tetapi poin pembelajaran yang sudah kita lalui, untuk sekaligus menjadi kesimpulan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Sambil membuat poin, ibu guru akan memeriksa. Nah, anak-anak, sekarang ibu guru akan menyampaikan hasil daripada kegiatan kita, mulai dari menyusun pertanyaan, kemudian presentasi hasil pengamatan, kemudian menyusun poin-poin pembelajaran yang sekaligus menjadi kesimpulan, dan kegiatan LKPD. Sekarang ibu guru menyampaikan penilaian. Penilaian pertama yaitu penilaian sikap, jadi satu orang yang menonjol. Hari ini penilaian sikap yaitu Dwi.
tepuk tangan. Jadi yang lain yang belum mendapatkan nilai yang maksimal, jangan berkecil hati, tetapi nilai yang kalian peroleh hari ini menjadi acuan atau penyemangat dalam pembelajaran berikutnya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi yang Ibu Guru sudah bagikan, anak-anakku silahkan disampaikan apa hasil refleksinya hari ini dari refleksi yang Ibu Guru sudah bagikan. Kelompok 1. Hal-hal yang kami telah pelajari dalam pembelajaran ini yaitu kami telah mempelajari macam-macam norma dan melakukan kegiatan kelompok diskusi dengan penuh tanggung jawab serta disiplin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya refleksi kelompok 2. Manfaat yang kalian bisa, apa manfaat yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran? Manfaat yang kami peroleh dari pembelajaran adalah kami memahami penerapan norma di masyarakat, menumbuhkan semangat disiplin dan diri dan penerapan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya Ibu Guru juga menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan baik, meskipun di dalamnya masih ada beberapa kekurangan, yaitu mungkin anak-anakku belum terlalu semangat dalam kegiatan pembelajaran hari ini, dan Ibu Guru minta ke depannya lebih semangat lagi dan nilai yang diperoleh masih rendah itu menjadi acuan meningkatkan motivasi belajar selanjutnya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi minggu depan. Jadi materi minggu depan kita akan masuk yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Itu materi kita minggu depan. Baik anak-anak, semangat, siap? Siap, siap, siap. Merdeka, tetap semangat, merdeka. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan agar diberikan perlindungan dalam perjalanan. Silakan Putri dipimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita satu doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita tiba pada akhir pembelajaran kita. Ibu Guru mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang. Siap.